ketika saya pamitan kepada Habib, namanya ya, Habib Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Nah, kalau mau dilanjutkan saya bisa ini apalah Ubaidillah. Tapi cukup itulah kan. Artinya saking akrabnya dan hormatnya saya sama guru saya itu. Ya. Habib Husain ya. Habib Husain bin Muhammad Pasuruan. Tapi keluarga besarnya itu dari Ampel. Jalan Mas Mansur. Saya kenal baik sama semua keluarganya dan sangat akrab dan orang baik semua, orang ilmiah, ada adiknya itu direktur rumah sakit, dokter spesialis, pengusaha besar, ya, pokoknya orang yang ilmiah. Bahkan ada yang sangat kritis sendiri kepada Pak Alawi ya. Saya nggak nyebut nama ya, adiknya siapa ya. Jadi pesannya apa pesannya? Ketika saya pamitan, beliau itu mengatakan begini, beliau sangat mendukung dan mendorong. Jadi gini, bagi saya ini suatu nasihat atau pandangan yang mukasyafah, yang ke depan. Jadi gini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Nah, yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Nah, yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ini pesan beliau. Kemudian keempat, yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun ya. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu ya. Tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat ya. Tahun awal 2000-an ya, itu sudah meledak ya. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten nih, itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Jadi gitu, ada jewisdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada, open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi begitu. Nah, ini apa namanya? Bisa dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulail. Nah, semacam ini. Nah, ini situsnya jewisdna.net dan ini Jamalulail. Yang 058 itu Asegaf, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles siapa saja. Karena gini, ada persatuan ilmuwan genetika internasional, ISOG itu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Dan ngapunten nih, kalau kita sekarang ini levelnya gitu sih, levelnya kita ini penelitian ilmuwan sekarang itu meneliti sebesar kerikil. Ini saya asumsikan ya. Apa sebesar kerikil ini, ya kan? Itu namanya fermion atau partikel Tuhan, boson Higgs ya. Pembentuk materi dari proton, elektron, dan neutron yang merupakan struktur pembentuk dari atom. Jadi sebesar kerikil. Ini analogi ya. DNA itu sebesar lapangan bola. Jadi pembacaan sequencing DNA itu sebenarnya ilmu yang kemarin lah, ilmu yang usang. Level sekarang itu bukan lagi sekedar membaca struktur DNA, tetapi sudah restriksi atau rekombinan. Jadi misalkan ya kan, panjenengan di tes DNA, kemudian dideteksi
panjenengan punya kerentanan untuk buta warna. Nah, istri jenengan di DNA punya kerentanan untuk misalkan gennya kemungkinan ini resesif, kalah dominan dengan buta warnanya jenengan. Misalkan contoh ya. Ini sudah bisa struktur DNA yang akan menjadi kode nanti akan menurunkan organ yang lemah tadi itu bisa dipotong terus kemudian diganti untuk mata yang normal. Jadi semacam itu, kerentanan untuk kanker, kerentanan untuk tulang yang mudah keropos itu sekarang sudah bisa sudah bisa dilakukan rekayasa genetika. Bahkan sport science itu sudah bisa untuk bayi atau anak-anak kecil itu bagaimana asupannya, bagaimana struktur DNA yang akan diwujudkan itu sudah bisa dilakukan rekayasa semacam itu. Jadi sudah semaju itu sekarang itu. Nah, kalau kita masih mempermasalahkan pembacaan yang sebesar lapangan bola, ya kan, berarti itu ketinggalan zaman lah, ini usang. Jadi berkelit apapun sekarang ini susah. Makanya saya membuat semacam slogan yang harus kita masyarakatkan, bahwa maling nasab itu lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran.